warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perkenalkan, nama saya Supriyanto, alamat Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Dan dalam hal ini Tiang masih skala hobi dan skala rumahan. Perlu mungkin dijelaskan skala rumahan untuk yang ambil kontrak, karena rata-rata masyarakat kita masih awam dalam budidaya anggur, jadi perlu kita yang turun tangan atau ikut campur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Maat dari Bandok, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Perkenalkan, nama saya Ajis, sama dari Bandok. Sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang paling jauh Wina Selatan nih, kebetulan tiang dari Sepit Turwa, Lombok Timur. Tiang juga dari pemerintah desa Sepit. Jadi skalanya masih skala rumahan, tapi kami dari desa Sepit sudah mengagendakan, bahkan sudah kami laksanakan, yaitu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui bantuan bibit. Dan tidak tanggung-tanggung, kami dari desa Sepit, kebetulan tiang yang kelola yang kemarin hampir di angka 400 bibit, karena kami melihat potensi dari skala rumahan yang kami kelola 2-3 orang sudah menjamur sekarang. Bahkan di salah satu wilayah, yang dua wilayah Teng dan wilayah bedolan di tempat tiang ini, hampir kemarin sudah mencapai satu rumah itu minimal 2-3 pohon, karena mereka berprinsip setelah melihat dari salah satu teman kita yaitu Alawi ini dan tiang sendiri yang bisa membuahkan, karena persepsi masyarakat yang harus kita benahi sekarang bahwa anggur itu peris katanya, karena selama ini yang dia kelola ada anggur impor. Dan mudah-mudahan harapan dia dari teman-teman anggur ini di desa-desa setempat untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah desanya, karena di anggaran dana desa itu juga bisa kita laksanakan ketahanan pangan. Nah, di sana nanti kita berikan bibit secara berjuang pada masyarakat, dan kami sudah laksanakan, dan alhamdulillah support dan respon dari masyarakat sudah banyak, bahkan hampir bisa dikatakan desa Sepit akan menjadi agrowisata anggur. Itu rencana ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semakin banyak keluarga kita, mudah-mudahan kedepannya kita semakin maju. Terima kasih. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. Nama saya Edi Sabri dari Biadaya, Wanasaba, Kecamatan Wanasaba. Kebetulan penghobi anggur yang sering gagal saat ini. Dia beritahu teman-teman ini, mungkin saya udah nanam almost 100 pohon yang masih saat ini hidup itu 85, baik di dak maupun di kebun atau di ini, asal coba. Dan juga ada jenisnya sekitar 46 kalau nggak salah, 46 nyoba-nyoba. Jadi kesimpulan tiang untuk di daerah tiang yang agak cocok itu Jupri sama Livia, cuma Livia itu yang agak berbuah di tempat saya, nggak tahu di tempat teman-teman yang lain. Dan anak yang lainnya kebetulan saya spesialisasinya di IT, mungkin saya agak banyak berkorban di anggur ini, hasilnya masih nihil, tapi di IT alhamdulillah ada hasilnya. Kebetulan saya buat juga di AdSense untuk blog untuk anggur, dan itu yang ada hasilnya. Status kita di foto pun almost 178 US dollar. Kita 3 jutaan untuk hasil jalan blog sama foto untuk anggur, karena view-nya di situ kebetulan Gunung Rinjani agak-agak lumayan kayaknya.
Bukan buahnya yang menghasilkan, tapi fotonya malah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya. Sekarang kita tahu ternyata berkah dari anggur itu tidak hanya dari batang, buah, dan pembibitan. Kita itu sebenarnya ngelola sampah lah. Sampah yang dikelola tetapi untuk multifungsi airnya itu. Tapi di sana memang fermentasinya lama sekali ya, sampai 3 bulan, minimal 3 bulan. Bahkan di sana kalau ada jamur yang seperti ini, seperti apa ya, lembek-lembek gitu, enggak ada jamurnya, itu bisa buat ngobatin semua juga jamurnya, buat kulit dan lain sebagainya itu bisa. Itu saja mungkin cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alamatnya Kelayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kembasari, Embung Kembasari, Kelurahan Kembasari. Iya, Embung Kembasari. Kebetulan saya sekedar hobi lah, sekedar rumahan. Bukan sekedar hobi. Sekedar apa namanya? Sekedar untuk mengisi apa namanya? Hobi lah, pokoknya hobi. Untuk ngisi kebetulan saya juga bikin untuk bibit sekedar untuk skala kecilan lah gitu. Kebetulan kalau cari yang banyak ke Pak Usdi gitu. Nah kebetulan saya juga kalau untuk skala rumahan itu kita untuk full organik. Kita sistemnya itu sistem pembusukan. Kita untuk sampai itu pembusukannya sampai 2 bulan baru bisa diaplikasikan. Alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa, dan itu pun walaupun kita nantinya pas pembuahan tidak perlu kita pakai apa namanya kimia. Alhamdulillah kan kebetulan kan kita hobi bagaimana caranya apa namanya bisa tidak mengeluarkan biaya yang sebegitu besarnya kan begitu. Dan untuk apa namanya untuk varian yang dikoleksi masih beberapa lah karena skala rumahan gitu. Cuman itu aja. Salam satu hobi, semoga tetap sukses. Assalamualaikum. Salam. Mereka sudah bisa ilmunya semuanya. Kita jadi apa? Ya nganggur Pak, bukan pengangguran lagi. Yang saya pikirkan. Ya betul, itu aja sih dari saya. Mungkin di waktu lain mungkin kita bisa sharing untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang dari Bung Tiang, Sakra Barat. Tapi rezekinya sekarang tidak ada. Memang dia berbuah di rumah saya, berbuah di kebunnya Amak sudah berbuah. Rezeki gres. Terus mondropnya Rizky juga valid. Mondropnya Rizky saya rasain di rumahnya Rizky, di tempat saya juga berbuah. Di Rizky udah besar pohonnya. Di tempat saya. Ada maton OTW. Ada maton OTW. Kalau mau main ke kebun Prerenan bisa. Kebunnya Amak itu kebun Prerenan. Selalu terbuka, mau malam jam 12 juga oke. Ngopi-ngopi di sana juga apa. Tapi jangan perkenalan saya. Ama Nurdan. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaturan kita bahkan untuk petani Lombok Timur secara luas, tapi satu salahnya harus ada pengurus. Ya, mungkin kita tidak paham dengan aturan yang nanti, tapi paling tidak kita menjadi pengangguran itu yang mau diatur. Jadi kalau sudah kita diatur, mau pengurus, tapi bukan cuma pengurus, tapi pengurus legal. Artinya pengurusannya itu akan kita daftarkan di notaris segala macam. Tiang sendiri sudah hampir 5 tahun menjadi
kelompok P4S kalau ada yang anti P4S. Kebetulan untuk saat ini ketuanya itu dari Mataram. Nah, jadi enaknya kita kalau punya pengurus yang resmi, yang langsung di bawah kementerian seperti itu. Jadi misalkan ada teman-teman di sini kan, yang misalkan buat buku atau buat apa seperti itu, nanti bisa kita minta bantuan. Artinya dari segi pendanaan segala macam itu sudah enak. Jadi seperti itu. Bantuan-bantuan itu luar biasa banyaknya. Jadi kami sendiri di P4S itu kita rata-rata 1 tahun 2 kali itu akan ngirim anggota buat pelatihan. Kemarin yang terakhir ada yang ke Padang sekitar 6 bulan. Terus dulu sebelum COVID ada yang kita kirim ke Jepang 2 orang juga, itu 2 tahun pelatihannya. Itu untuk hidroponik. Ya kan basicnya hidroponik dulu ya seperti itu. Nah jadi bagaimana caranya biar teman-teman ini artinya kalaupun kita membentuk pengurus sekalian aja seperti itu kan, sekalian aja yang resmi di bawah kementerian seperti itu. Jadi kalau ada pendanaan atau mungkin ada yang buat pupuk, ada yang buat organik segala macam, itu bisa kita daftarkan. Artinya bisa memiliki hak paten lah seperti itu. Artinya kalau sudah punya hak paten, nanti bisa diperjualbelikan secara umum. Kalau belum punya hak paten itu nggak bisa. Kita kena pasar nanti. Jadi soalnya yang namanya barang-barang yang diproduksi itu harus diuji lab segala macam. Nah enaknya kita kalau sudah ada pengurusan itu nanti semuanya itu akan dibantu dari segi labnya, biayanya semuanya itu biasanya ada bantuan dari pemerintah. Nah, seperti itu. Itu aja sih pengantar dari Tiang. Kalau bapak setuju, kita akan bentuk pengurus yang legal, yang resmi langsung di bawah kementerian seperti itu. Jadi kalau ada pelatihan bisa kita undang yang dari. Kalau kita di sini wilayah NTB itu kita itu termasuk anunya itu di Batu Malang. Jadi kalau ada pelatihan segala macam itu P4S yang dari Batu yang kita seperti itu. Jadi ya lumayan gitu kan. Jadi dari segi biaya kita udah dikasih kemudahan segala macam seperti itu. Setuju. Itu aja sih pengantar dari dia. Mungkin selebihnya akan kita diskusi siapa yang jadi pengurus hariannya seperti itu. Oke. Ini harus ada mic di sana. Siapa tahu kita ada tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya tentang pengurusan dulu. Masukkan anggota-anggota pengangguran ini di wilayah tersebut. Misal di Wanasaba yang buat Miruli jadi admin, ya, karena saya tidak tahu orang Wanasaba. Nah, terus di Lenek Duren, Pak Husni, ya, saya tidak tahu tentang ama siapa nama tadi? Ama, ya, ya ama selanjutnya gitu. Jadi di grup itu adminnya untuk memudahkan kita memasukkan anggota pengangguran selombok timur itu saja tujuan utamanya di admin grup WA itu. Nah, dan alhasil alhamdulillah kita bisa berkumpul sampai 129 orang di grup WA. Nah, ya, kalau saya sendiri adminnya sama Pak Zaki mungkin tidak bisa sampai seperti itu. Nah, jadi salah satu inisiatifnya kita masukkan admin dari perwilayah tersebut. Nah, contoh Pak Haji Goni kebetulan seusia beliau yang dimasukkan. Ya 17 tahun. Kan saya tidak tahu ya, tidak kenal juga yang 17 tahun ke atas. Itu yang dia suka. Nah, itu yang dia suka. Nah, jadi seperti itu dia. Dan untuk masalah pengurus silakan saja kita terbuka bebas ya. Jadi di samping kita bebas menggrafting anggur, silakan bebas berpendapat di sini juga. Ya, karena tanpa bicara pun anggur itu tidak akan jalan. Ya. Jadi silakan kita serahkan ke forum ya. Nah, untuk masalah pengurus.
Strukturnya biasanya itu ada pengawas, ada pembina, terus pengurus harian. Pengurus harian itu ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, terus sama ada divisi-divisi. Divisi-divisinya itu biasanya kalau untuk kelompok seperti ini ada divisi pelatihan, ada divisi sosial, ada divisi mungkin nanti kita juga akan perlu mungkin pemasaran juga kan untuk menghandle teman-teman yang ini. Nah divisi-divisi itu juga perlu kita bentuk seperti itu. Jadi kita itu perlu membuat satu sistem di mana dari awal sampai akhir itu tujuannya itu jelas gitu. Kalau mau nanam siapa yang kita hubungin, kalau mau merawat siapa yang kita hubungin, kalau mau menjual siapa yang kita hubungin, seperti itu. Sehingga kelompok kita akan berjalan. Soalnya rata-rata kalau di pertanian itu mentok-mentoknya itu dia susahnya di pemasaran. Dan alhamdulillah tadi Pak Riswandi juga sudah punya pengepul, yang juga sudah punya pengepul sebenarnya dari Mataram. Jadi enak, jadi pengepul sudah ada, yang memberikan pelatihan pendidikan sudah ada, jadi komunitas kita bisa berjalan seperti itu. Jadi teman-teman